Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Kembali kita berjumpa malam hari ini di acara Cool, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan malam hari ini. Kita boleh siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, biar dengan segenap hati, dengan seluruh hidup kita, kita boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan malam hari ini. Dengan penyembahan yang hidup, kita boleh mempersembahkan hidup kita. Amin. Kita berdoa dalam Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Tuhan menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan menjadi sumber segalanya dalam kehidupan kami. Jawaban hidup kami, pertolongan hidup kami. Bahkan Kau tudung keselamatan bagi setiap kami. Malam hari ini di hadapan tahta kasih karunia Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Kami meninggikan nama Tuhan yang kudus, yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Sucikan, kuduskan kami, dan lingkupi kami. Penuhi kami dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bagi yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Sumber kekuatan kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau ya Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan, tak ku andalkan kekuatanku, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber. Amin saudara. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku dan bagianku selama-lamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 oh, selamanya, selamanya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan, menjadi kekuatan buat setiap kita umat Tuhan yang dikasihinya. Katakan haleluya. Kami menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, Allah sumber pertolongan kami, Allah sumber keselamatan kami. Di dalam hadirat-Mu kami tenang, dekat dengan-Mu kami tenang ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah. Siniralabaya Sandianamo, kami datang, hatiku menyembah-Mu, sembah-Mu ya Allah. jiwaku memuji-Mu, ya Tuhan. Shandanaramo Sande. Tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah
aja Yesus. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju, Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. di saat Aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan pertolonganku tak pernah terlambat, tepat pada waktu Tuhan. Syarabayana masandaya, syandanara masandaya. Kami sembah Tuhan. Yang selalu memikat hati kami umat-Mu ya Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku,
terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di akarnya. Sujud di akarnya, kami bawa hidup kami. Hidupku ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hati kami. Hatiku, sesuatu terjadi saat kami datang di altarnya. Saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu ya Tuhan, pengampunan-Mu atas hidup kami. Kau lepaskan dan bebaskan setiap kami. Ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, sesuatu terjadi, terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Amin. Bahkan di dalam Kau ada kelepasan ya Yes, Tuhan, ada Lord. kemerdekaan Amin. atas hidup kami. Terima kasih, apa menjadi doa dan pergumulan kami hari-hari ini, itu boleh terjadi di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Kau Allah yang mendengar seruan umat-Mu hari-hari ini ya Amin. Tuhan. Kau menyendengkan telinga-Mu pada seruan setiap kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Dan Kau menjadi Raja, Kau menjadi Tuhan, Kau menjadi segalanya, bahkan menjadi yang terutama dalam kehidupan kami. Bersyukur buat malam hari ini, buat hadirat Tuhan, buat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau berbicara kepada setiap kami, menuntun kami umat-Mu langkah demi langkah, membawa kami umat yang berkemenangan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama kami Yesus. bersyukur dan berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, dalam nama Tuhan. Selamat bergabung kembali dalam call online GBI 17. Kalau sebentar kita akan mendengar sebagian firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa pada Tuhan. Bapa di surga,
kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Buat kasih, buat kebaikan, buat rahmat yang Kau berikan Tuhan. Kalau kami sudah menaikkan pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu, biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan, dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Bapa, aku menyerahkan Tuhan pemberitaan sebentar firman Tuhan. Kau pakai bibir lidah hamba Tuhan yang tidak apa-apanya. Kau percayakan Tuhan firman itu, agar aku Tuhan dapat menyampaikan tepat seperti apa yang Kau inginkan Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan firman Tuhan ini. Biarlah Kau pakai mereka Tuhan, Kau jadikan mereka alat-Mu, murid-Mu Tuhan. Biar mereka punya hati seorang murid, telinga seorang murid, dan pikiran seorang murid, agar mereka dapat menerima firman-Mu dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan, di mana firman Tuhan saya beri judul dengan mengandalkan Tuhan. Diambil dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di tahun 2020 kita dikagetkan dengan suatu kejadian di mana adanya virus corona atau dikenal dengan COVID-19. Dan kita sejak saat itu mengalami pandemi. Dan tentunya dampak dari pandemi ini bukan saja dari kesehatan kita terganggu, tapi juga merambat ke sektor ekonomi. Ada sebagian dari kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan ada juga dari sebagian kita yang terpaksa bekerja di rumah atau dirumahkan. Dan hampir selama 2 tahun lebih ini kita mengalami hal yang tidak baik. Tentunya bukan hal yang mudah untuk kita hidup saat ini. Tapi tadi kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, di mana firman ini datang melalui perantara Nabi Yeremia untuk bangsa Yehuda. Setelah Salomo meninggal, maka bangsa Israel terpecah jadi 2 kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, di mana kerajaan Yehuda adalah raja-raja dari keturunan Daud. Saat itu kerajaan Yehuda sangat jauh dari Tuhan dan hidupnya tidak baik keadaannya. Dan firman ini datang pada mereka. Begitu juga kepada kita saat ini. Di mana saat ini tentunya kehidupan kita kalau tidak berharap mengandalkan Tuhan, kita tidak baik adanya. Tapi biarlah malam ini kita mau belajar akan sebagian firman Tuhan ini. Ada beberapa poin, ada 4 poin yang akan saya sharingkan bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengandalkan, waktu kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita pada Tuhan. Maka yang pertama poin yang kita dapatkan adalah di sini dengan jelas di ayat yang 7 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Firman Tuhanlah iya dan amin. Dan simpel sebetulnya, saat kita ingin diberkati, Tuhan katakan kita hanya mengandalkan Tuhan, menaruh seluruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 12 ayat 7 dikatakan adalah janji Tuhan adalah janji yang murni sebagaikan emas perak yang teruji. Dia yang akan menepati setiap janji-janji Tuhan. Yang diperlukan dari kita hanya iman percaya kepada Tuhan. Sudahkah kita mengandalkan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan kalau kita tidak memegang janji-janji Tuhan? Yang diperlukan hanya iman. Iman yang seperti apa?
Iman seperti anak kecil yang percaya kepada bapaknya. Iman yang polos, iman yang tulus, iman yang percaya penuh kepada bapaknya. Tentunya kita sebagai orang tua, khususnya bagi bapak-bapak yang punya anak kecil, ya saya juga pernah mengalami di mana saat itu mungkin waktu anak kita masih kecil kita suka mengangkat dia di atas. Kadang-kadang kita angkat ke udara, ya anak itu tidak takut. Bahkan dia tertawa karena dia percaya bapaknya bisa menangkap dia. Nah, Tuhan inginkan iman kita seperti anak ini, seperti anak kecil. Di dalam Matius 17, di sana Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya karena saat itu murid-muridnya tidak percaya. Dia katakan, Tuhan, kalau seandainya kamu punya iman sebesar biji sawi, maka gunung-gunung, dalam arti kata persoalan-persoalan yang kamu hadapi bisa dipindahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki iman seperti anak kecil yang percaya penuh kepada Bapaknya, maka kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati dalam hal bukan secara sebagian, tapi secara utuh, secara penuh. Baik jasmani, rohani, dan materi kita diberkati oleh Tuhan. Itu bagian yang pertama, poin yang pertama yang kita dapati saat kita mengandalkan, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Poin yang kedua yang kita dapati adalah kita memiliki pondasi iman dan kehidupan yang kuat. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya, memiliki pondasi iman yang kuat dalam kehidupannya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepian air, ke batang air. Di mana pohon yang hidup di tepi aliran air tentunya akar-akarnya akan mencari sumber mata air. Dan ini kalau kita lakukan, kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita, maka iman kita, pondasi hidup kita itu benar-benar tidak tergoyahkan. Karena kita langsung terkoneksi kepada sumber kehidupan, itu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, Tuhan minta supaya kita tinggal di dalam Dia. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan. Ya, jadi poin yang kedua yang kita dapatkan saat kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita adalah pondasi iman kita adalah pondasi yang kuat, yang tak pernah tergoyahkan. Se-ekstrim apapun keadaan kita, situasi keadaan apapun yang menghantam kita, saat kita dekat pada Tuhan, saat mengandalkan, menaruh harapan kita, maka itu tidak akan menggoyahkan iman percaya kita. Dunia banyak menawarkan hal yang tidak baik pada kita mungkin saat kita mengalami percobaan. Tapi saat kita terus menerus berharap mengandalkan Tuhan, maka iman kita tidak akan sekali-sekali tergoyahkan. Poin yang ketiga yang didapatkan bahwa dalam bacaan tadi saat kita mengandalkan, menaruh harapan kita pada Tuhan adalah dijauhkan dari kekhawatiran. Di ayat firman Tuhan dikatakan, dia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Bapak Ibu Saudara, karena pohon ini terkoneksi dengan sumbernya, dengan mata air, maka pohon ini tidak pernah khawatir. Dia terus berbuah sama seperti kita. Orang percaya yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, tidak akan pernah mengalami kekhawatiran dalam kehidupannya. Sebab kondisi apapun yang kita alami, saya katakan tadi, kita tidak perlu khawatir. Oh tentu saat ini, saat pandemi pertama menimpa Indonesia, datang ke Indonesia, tentunya kita khawatir. Ya. Khawatir boleh, ya. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu menghantui kehidupan kita. Ada istilah guyonan, khawatir boleh datang tempat saya, hinggap tempat saya, tapi tidak menginap. Apalagi dia tinggal, itu tidak baik. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 31-34 di sana dikatakan tentang hal kekhawatiran. Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir apapun juga. Ya, Tuhan memperumpamakan burung-burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Bahkan bunga bakung pun didandani oleh Tuhan. Karena kekhawatiran itu tidak baik Bapak Saudara. Tapi saat kita menaruh
mengandalkan harapan kita pada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menolong kita, membela kita. Karena Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 19, dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi saat kita mengandalkan kekuatan kita, harapan kita, maka kita tidak pernah dihinggapi dengan rasa kekhawatiran. Apapun yang menimpa kita saat ini, percayalah Tuhan selalu menolong kita. Poin yang keempat, di mana saat kita mengandalkan kekuatan kita, harapan kita kepada Tuhan, dikatakan menjadi orang yang produktif, ya, menghasilkan buah. Di sini dikatakan di ayat yang 8 di bagian terakhir, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saat pohon itu ditanam di tepi aliran air dan terkoneksi dengan sumber mata air, maka pohon itu terus menghasilkan buah, tidak mengenal musim. Sama seperti kita, saat kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka kita menjadi orang yang produktif. Di dalam pekerjaan kita, kita diberkati oleh Tuhan. Di dalam pelayanan kita, kita diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam ini saya tidak tahu akan keadaan Bapak Ibu Saudara, tapi biarlah firman ini seperti datang kepada bangsa Yehuda, begitu juga datang pada kita, di mana Tuhan ingin kita mengandalkan Dia sepenuhnya, menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Karena saat kita mengandalkan kepercayaan kita pada Tuhan, maka kita diberkati oleh Tuhan. Kita memiliki iman yang kuat, pondasi iman yang teguh, dan kita juga dijauhkan dari kekhawatiran. Bahkan kita juga menghasilkan buah produktif. Motto Cool adalah KTM, satuan hati tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Kita akan dipakai Tuhan untuk banyak menangkan jiwa. Dan kita percaya akhir-akhir ini adalah hari-hari pencurahan Roh Kudus yang ketiga. Kita akan dipakai Tuhan luar biasa untuk menghasilkan buah. Saya akan tutup sebuah kesaksian dalam kehidupan saya, di mana di awal tahun 2022 saya kena imbas di dalam pekerjaan, di mana saya harus kehilangan pekerjaan saya, ya, karena kantor tempat saya bekerja ditutup. Secara pribadi, secara manusia, saya tentunya gelisah, khawatir. Bagaimana Tuhan nanti kelak saya menjalankan hidup selanjutnya? Bagaimana Tuhan saya untuk menutupi kebutuhan hidup saya sehari-hari, Tuhan? Dan saya diingatkan dengan firman Tuhan ini, ya, Tuhan mengatakan andalkan Tuhan, taruh harapanmu. Dan saya waktu diputus hubungan oleh perusahaan dan ditutup kantor saya, ya, saya hanya percaya pada Tuhan, Tuhan yang pelihara kehidupan saya dan keluarga saya. Dan banyak teman-teman dari kenalan saya berjanji untuk membantu saya. Kalau suatu saat butuh, datang saja pada saya, ya. Manusia boleh berjanji, banyak janji, ya. Dan di dalam satu ketika saat saya masih melakukan pekerjaan saya, setelah saya keluar dari perusahaan dan tempat saya bekerja, saya tetap melakukan aktivitas seperti biasa, bekerja. Dan pekerjaan saya salah satunya adalah mengurus surat-surat kendaraan bermotor. Suatu ketika ada klien kami, ya, untuk mengurus surat kendaraan untuk cabut berkas dari Jakarta ke Bandar Lampung. Dan biasa saya ada hubungan kerja juga dengan rekan kerja saya di Jakarta. Udah hubungan setahun 2 tahun, tapi udah lama sekali, 20 tahun. Tapi Tuhan izinkan sesuatu terjadi di saat saya mengurus berkas kali ini, di mana berkas yang saya kirim, dana yang saya kirim ke teman kerja kami di Jakarta, tiba-tiba rekan ini mengalami hal yang tidak baik, ya. Dia bilang dia tertipu, ya. Saya tidak tahu apa benar tidak, tapi saya katakan, ya, apa boleh buat. Ternyata dana yang saya transfer itu
cukup besar sekali bagi saya. Karena itu uang bukan milik saya, milik klien kami. Ternyata uang itu tidak kembali, hanya berkas saja. Saat itu saya hanya berserah pada Tuhan. Tapi klien kami tidak mau tahu, bagaimanapun juga berkas harus balik dan dana harus balik. Suatu kali setelah berkas datang balik ke tempat saya, saat itu saya teringat akan janji teman saya. Dia akan bantu kalau saya ada masalah. Lalu saya dan istri saya selesai ibadah menemui teman ini, berharap kalau teman ini bisa bantu saya untuk memulangkan dana yang kepakai. Tapi apa yang kami dapatkan, saudara? Bukan bantuan yang kami dapatkan, tapi rasa yang mengecewakan tentunya. Dan baru sadar saya bahwa firman Tuhan berkata saat itu, jangan kau andalkan manusia. Lalu setelah saya bertemu dengan teman saya, lalu saya pamit. Tapi karena hari itu pun saya harus menghadap ke klien ini, harus bertanggung jawab apapun harus saya hadapi. Dalam perjalanan saya berdua, suami istri hanya berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Apa yang harus saya katakan kepada pemilik berkas ini, klien kami, Tuhan? Dana saya tidak miliki, tapi biarlah Tuhan yang menolong saya agar saya mampu berbicara dengan baik. Dan saat saya ketemu dengan klien kami, puji Tuhan, Tuhan menolong doa saya, mendengar doa saya. Klien kami tidak marah, bahkan dia menyerahkan sepenuhnya kepada saya untuk mengurusnya kembali. Dan Tuhan menolong sehingga berkas ini selesai dengan baik. Tinggal satu masalah lagi, bagaimana dana yang saya butuhkan untuk mencukupi segala biaya-biayanya ini. Saat itu saya hanya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya, ya, karena di tabungan pun saya tidak mencukupi. Tapi Tuhan itu, saya katakan Tuhan yang baik, Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Janjinya ya dan amin. Dan saya bisa menyelesaikan berkas ini dengan baik. Dan puji Tuhan saya pun diberkati, ya, sehingga saya tidak meminjam sana ke sini, tapi Tuhan menolong saya. Dan saat ini pun hubungan saya dengan klien pun baik. Dan saya hanya berdoa kepada rekan bisnis kami yang di Jakarta. Saya hanya katakan, ya, tolong kembalikan dana saya. Saya hanya berdoa. Meskipun persentasenya ya 50-50, tapi saya percaya Dia akan kembalikan dana saya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, di situasi kondisi yang tidak baik saat ini, pandemi yang belum berakhir, tentunya kehidupan kita pun mengalami hal yang tidak baik. Tapi malam ini kita diingatkan Tuhan melalui perantara Nabi Yeremia. Saat kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa akan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang punya permasalahan, saya tidak tahu akan persoalan Bapak Ibu. Tapi satu hal yang saya ketahui, bahwa saya punya Allah yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Saat Dia berjanji, Dia akan menepati janjinya. Mari kau angkat tanganmu yang punya masalah. Kau taruh tangan kirimu di dada. Percaya pada Tuhan. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup melepaskan. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang menguatkan kami, menegur kami Tuhan. Di mana Tuhan saat ini hamba menyerahkan sidang jemaat-Mu Tuhan, yang ada di rumah-rumah Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Saat mereka mengangkat tangan ya Tuhan, menyerahkan sepenuhnya persoalan kehidupan mereka Tuhan. Hanya Engkau yang tahu akan persoalan mereka Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menampung tetesan air mata mereka ya Tuhan. Bapa, aku menyerahkan buat sidang jemaat-Mu.
Biarlah saat ini mereka menaruh harapan mereka, mengandalkan hanya Engkau Tuhan. Engkau yang bela Tuhan. Engkau yang membela mereka ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu Tuhan buat kami malam hari ini. Kalau hamba sudah berhenti bicara ya Tuhan, biar Roh Kudus terus bekerja buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biar kira mereka dikuatkan, teguhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bentar Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu bisa scan QR yang ada ya, melalui handphone, gadget yang ada. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan dalam amplop. Dan kalau pas lewat di gereja, Bapak Ibu bisa menaruh persembahan di kotak persembahan yang telah disediakan. Mari kita berdoa dan kita mengangkat persembahan kita pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam ini, buat kesempatan kami untuk masih dipercaya untuk menabur ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-Mu yang memberkati Tuhan pekerjaan-Mu dan memberikan persembahan. Berkati dalam pekerjaan mereka, berkati dalam usaha mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Amin. Bentar kita akhiri Cool Online malam hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Kekasih-kasih dalam Tuhan yang dicintai, yang disayang oleh Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, apapun di kejauhan tanganmu dibuat berhasil Tuhan. Dan terimalah damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus dari malam hari ini sampai Maranatha, Dia jemput kita 2 kali. Yang percaya terima berkat Tuhan, katakan amin. Terima kasih, shalom.